sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Baik jemaah sekalian, rada mengagetkan ya hujannya ya. Hujan tapi ada panasnya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya, tidak kalah dengan suara hujannya. Hari ini hari Senin 27 Desember 2021, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih muamalat, fikih yang menyangkut masalah-masalah keuangan, masalah bisnis, ekonomi dan keuangan. Suaranya masih jelas ya? Masih ya? Oke. Soalnya kena hujan nih. Tema yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah seputar ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Jadi yang pertama kita perlu memahami bahwa istilah syariah di Indonesia itu nama lain daripada kata Islam. Jadi di dalam bahasa Inggris biasanya masih digunakan kata Islamic, tapi di Indonesia digunakan kata Islam. Ya mungkin dulu katanya pilihannya di Indonesia itu tidak dipungkiri katanya masih Islamophobia. Orang Indonesia katanya mayoritas Muslim, tapi kebanyakan ya kalau ada dengar kata-kata Islam tuh kayaknya gimana itu. Jadi kalau dibilang bank Islam, asuransi Islam, ekonomi Islam, itu kayaknya sebel banget itu. Banyak yang tidak bisa menerima, sehingga digunakan kata syariah. Ini asal usulnya begitu. Jadi nanti kalau jamaah mencari padanan dalam bahasa Inggris, jangan dicari kata syariah. Jangan syariah banking, insurance banking, tidak ya. Nanti dari pasar modal juga sama ya. Tidak syariah capital market, tapi Islamic capital market. Jadi itu perlu dimaklumi, dipahami. Yang pertama, istilah syariah itu adalah maksudnya Islam. Nah, untuk di Indonesia dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan yang tidak syariah itu kita sebut dengan istilah konvensional ya, konvensional. Jadi nggak dibilang kafir juga nggak Pak ya. Jangan bilang ini bank Islam sama bank kafir ya, asuransi Islam, asuransi kafir, tidak. Jadi kita menggunakan diksi atau istilah yang dipakainya adalah syariah versus konvensional. Ada banyak orang yang menganggap bahwa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu sama. Nah, perlu dimaklumi memang untuk memahami ekonomi syariah itu sebenarnya dibutuhkan dua disiplin ilmu ya. Satu disiplin ilmu syariah, yang kedua disiplin ilmu ekonomi. Artinya orang bisa menjelaskan tentang konsep ekonomi syariah itu yang utuh kalau dia memahami dua hal. Dia paham ilmu agama, dia juga paham ilmu ekonomi. Nah ini yang rada-rada susah memang. Karena kebanyakan ustadz ya biasanya ahlinya di bidang syariah, bukan ekonomi. Sekarang kan ahli ekonomi ya umumnya kuliahnya kuliah ekonomi, bukan kuliah syariah. Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi tentang ekonomi syariah. Sampai para ustadz pun masih banyak yang mengatakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional sama aja, gak ada bedanya. Masih ada di kalangan ustadz, apalagi di kalangan masyarakat awam biasa. Maka ayat ini menjadi sesuatu yang patut kita renungkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, ya, katakan kepada kaummu, katakan kepada mereka juga, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ini pertanyaan tidak butuh jawaban, ya. Maksudnya tidak sama antara orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti.
Kalau ada orang yang tidak ngerti tentang ilmu ekonomi syariah, kemudian mengatakan ekonomi syariah dan konvensional itu sama, ya nggak usah kaget. Memang begitulah orang yang tidak berilmu. Saya kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu semua orang Indonesia, yang di masjid ini semuanya Muslim. Apa ada ekspatriat ya di sini, Pak? Ada yang orang asing nggak? Nggak ada kan? Orang Indonesia semua dan Muslim semua. Coba kalau Bapak saya kasih ilustrasi Pak ya. Pertanyaan saya yang satu aja. Pak, apa bedanya orang pria Indonesia yang Muslim dengan yang non-Muslim Pak? Kalau Bapak disuruh menjelaskan pada orang lain, bedanya apa sih Pak? Kalau saya kepengen tahu orang Islam dengan orang yang tidak Islam, yang laki-laki di Indonesia ini. Kira-kira apa Pak cirinya? Bedanya apa Pak? Gak disunat. Gimana antum tahu dia disunat atau tidak? Yang antum lihat, apakah antum mau lihat dulu sudah disunat atau belum? Nah, padahal kalau seandainya itu toh antum bisa membuktikan, oh dia udah disunat. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang disunat itu pasti Islam? Pasti nggak Pak? Apakah semua laki-laki yang dikhitan aja deh, jangan disunat deh. Sunat kadang-kadang artinya jelek ya. Apakah semua laki-laki yang dikhitan itu pasti beragama Islam? Pasti nggak? Enggak. Banyak lupa agama lain yang khitan ya. Ada yang nyeplos waktu itu. Emang ngapain kalau kamu pada dihitan segala? Ya Pak Ustadz katanya, makan pisang tuh kalau nggak dikupas ya nggak enak lah Pak kata itu. Itu Pak jawabnya Pak. Ya, nggak usah didetailkan ya. Jadi dia tinjauannya tinjauan masalah lahiriah. Ternyata banyak juga orang non Muslim yang khitan. Dia memberikan analog seperti orang makan pisang aja katanya kalau nggak dikupas. Jadi apalagi Pak cirinya? Coba apalagi satu lagi ya Pak. Orang pria yang Muslim dengan yang tidak Muslim bedanya apa? Apa itu? Ke masjid dan tidak. Ini mudah-mudahan tidak tersinggung yang di luar ya. Jadi yang tidak pernah ke masjid berarti non Islam itu Pak ya. Kayak yang dengar yang di luar masjid tersinggung nih Pak. Yang tidak pernah ke masjid ya. Jadi ternyata yang Bapak pahami atau yang Bapak jawabkan seperti tadi 100% benar atau tidak? Enggak juga kan? Ternyata banyak orang Islam yang tidak ke masjid juga. Satu lagi biar ganjil 3. Satu lagi apa cirinya Pak? Apa Pak kira-kira? Masalah sunat, masalah ke masjid. Satu lagi apa kira-kira? Sholat. Oh, jadi orang Islam itu sholat. Yang nggak pernah sholat berarti jadi kalau Bapak punya tetangga, Bapak punya teman ya, yang nggak pernah sholat, berarti dia nggak Islam juga, ya kan? Oh kan, marah juga dia. Gua juga Islam walaupun nggak pernah ke masjid, tahu kan? Begitu dia Pak ya. Jadi itu saya mau tunjukkan betapa sulitnya mendefinisikan perbedaan antara orang pria Muslim dengan pria yang non Muslim. Kalau dilihat sekilas dari tampilannya. Kalau antum tahu, kepengen tahu, kalau Bapak kepengen tahu ini orang Islam atau tidak Islam, coba aja bergaul dengan dia selama 1 bulan. Nanti akan tahu dia Islam atau tidak Islam. Dia mungkin, oh kalau Jumatan dia ke masjid ya. Oh habis hubungan suami istri dia pakai mandi besar ya. Oh dia kadang-kadang baca Quran juga, kadang-kadang walaupun sebulan sekali ya, atau seminggu sekali. Jadi intinya yang ingin saya jelaskan, kalau Bapak lihat dari luarnya saja, memang sulit Pak membedakan antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam, apalagi pria. Kenapa saya kasih contohnya pria kok bukan wanita? Kalau wanita lebih mudah diidentifikasi. Oh dia pakai jilbab, itu berarti ciri-cirinya Muslim. Tapi ciri-cirinya itu pun tidak mutlak. Itu pun tidak mutlak ya. Kalau nggak pakai jilbab, apakah dia kita katakan non Muslim? Nggak tentu juga, gitu ya.
Nah, apalagi Bapak membedakan antara ekonomi yang Islam dengan yang tidak Islam. Kalau memang kita tidak terjun di bidang itu, ya memang sulit. Sekilas akan tampak sama antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Antara bank syariah, ya lembaga ekonominya namanya bank, asuransi, pegadaian, finance, atau leasing, dan segala macam. Kalau kita menggelutinya, maka baru kita bisa membedakan antara syariah dan konvensional. Contoh satu lagi boleh Pak ya? Nomor 3 aja, tentang cerai, tentang nikah aja biar enak Pak ya. Bapak kalau misalnya nih, misal doang Pak ya, saya nikah dengan seorang wanita. Setelah 3 bulan saya cerai, karena ketahuan sama istri yang pertama misalnya. Saya udah punya istri sekarang. Ini contoh doang Pak ya, jangan dibilang beneran. Saya sekarang nikah yang kedua. Begitu ketahuan sama istri saya, ngomel-ngomel terus berantem, akhirnya saya ceraikan. Hubungan saya selama 3 bulan dengan istri yang kedua tadi, yang saya diem-diem nggak bilang sama istri saya, hubungan saya tadi termasuk zina atau bukan? Pak, jawab dong Pak, jangan ragu-ragu dong Pak. Ngomongin nikah nih biar enak nih. Hubungan saya dengan istri yang kedua tadi halal apa haram gitu deh? Halal apa haram? Walaupun gak izin sama istri Pak. Jadi gak apa-apa ya. Jadi ya silahkan, gak usah minta izin, minta maaf aja. Nah ini contoh saja. Yang kedua, membandingkan maksud saya. Kalau misalnya saya nikah dengan orang yang sama tadi, yang kedua saya bilang, yuk saya pengen nikah sama kamu deh 3 bulan aja ya. Kenapa? Ya biar nggak sampai ketahuan sama istri saya yang pertama. Jadi kita nikah 3 bulan aja. Itu setuju udah. Akhirnya saya nikah sepakat dengan istri yang kedua, dengan orang tuanya juga, walinya juga. Saya nikah 3 bulan saja, dia diem-diem. Nah, habis itu nanti kan saya pulang lagi. Kan ini lagi ceritanya lagi tugas luar kan, tugas luar ya, yang biasa dapat tugas di luar daerah. Nah 3 bulan itu saya membangun hubungan perkawinan dengan istri yang kedua tadi ya, dengan kesepakatan nikahnya memang 3 bulan saja. Setelah 3 bulan ya udah cerai baik-baik. Nah pertanyaan saya, hubungan saya selama 3 bulan dengan istri yang kedua tadi halal apa haram Pak? Halal apa haram? Kenapa haram Pak? Sama-sama nikah loh Pak. Kan nikah Pak. Halal apa haram? Oh ini kayaknya ada yang ragu-ragu nih. Jangan-jangan dia bilang halal nih kayaknya. Ya. Ini semua ulama Ahlus Sunnah menyatakan haram. Ini namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah, kawin kontrak, itu menurut ulama Ahlus Sunnah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu NU, Muhammadiyah, apalagi Dewan Dakwah, Al-Irsyad, Persis, semuanya mengatakan haram. Yang bilang halal cuman orang Iran. Syiah aja ya, Syiah aja yang mengatakan nikah mut'ah itu halal ya. Tapi semua ulama sunnah menyatakan haram Pak, nikah mut'ah itu. Kalau nikah aja. Yang pertama kan tadi kasusnya cerai. Kalau yang kedua kasusnya nikahnya mut'ah. Nah ini saya mau contohkan gitu. Sama-sama menikah, yang usia pernikahannya hanya 3 bulan. Yang pertama halal, yang kedua haram Pak. Kenapa? Beda akadnya Pak ya. Akadnya beda. Yang pertama itu akadnya akad nikah biasa. Cuman karena dia tidak bisa mempertahankan kondisi yang harmonis sehingga cerai. Kalau kondisi yang kedua ceritanya memang akadnya sejak awal haram. Nikah mut'ah, kawin kontrak Pak. Makanya saya tidak memastikan ya. Di Indonesia ini kadang-kadang ada isu-isu ustadz berselingkuh, ustadz begini. Itu mereka kadang-kadang nggak mau disebut selingkuh. Dia memang alirannya aliran Syiah. Jadi dia tidak memperkosa. Memang itu menurut dia halal Pak. Menurut dia halal. Bagi orang Syiah itu halal. Jadi dia tidak berbuat zina, dia tidak selingkuh, dia tidak
mengatakan memperkosa, sama-sama mau kok, kan? Jadi jangan dijelekkan Islamnya. Memang dalam Syiah itu ya begitu ya, menurut mereka. Makanya jangan dikatakan ustadznya begini, orang Islam begini. Ya itu memang alirannya aliran yang nggak beres, aliran nggak bener. Makanya ya kalau saya sendiri ya nggak setuju dengan Syiah ya. Ya apalagi kalau misalnya keluarga kita yang jadiin korban gimana? Ya kan? Kalau misalnya bapak punya anak perempuan, bapak kan nggak tahu. Kalau anak misalnya naudzubillah min dzalik, kalau ternyata anak bapak ikut Syiah terus kemudian begitu gimana? Ada yang kasusnya kemudian sampai kena penyakit seks kan, sipilis kan. Loh, pakai jilbab tapi kok kena penyakit begituan ya? Ganti-ganti terus pasangannya, Pak. Menurut dia halal, Pak. Gitu ya. Nah, jadi oke, kita nggak terlalu dalam ke sono. Saya mau tunjukkan beda akad, beda hukum. Kalau mau dijelaskan lagi beda konsekuensi, Pak. Antara nikah mut'ah dengan nikah yang biasa, konsekuensinya juga beda. Kalau orang nikah mut'ah udah selesai 3 bulan, udah selesai kan. Tapi kalau nikahnya yang beneran tadi yang pertama, seandainya punya anak, Pak, bapak bertanggung jawab 100% terhadap anak itu. Wajib menafkahin sampai akil balik, nanti masih tetap wajib walaupun udah cerai. Tapi masalah anak kan nggak dicerai, Pak. Nanti masalah warisannya dan segala macam. Jadi intinya yang mau saya tekankan sih di sini, Pak, beda akad, beda konsekuensi, beda hukum. Oke. Nah, sekarang antara ekonomi syariah dengan fikih muamalat perlu saya jelasin sedikit dulu. Yang pertama, ekonomi syariah sebagai suatu disiplin ilmu ini masih tergolong baru, Pak ya, di Indonesia. Tidak seperti ilmu ekonomi konvensional. Sudah banyak profesor-profesor di bidang ilmu ekonomi, tapi kalau profesor di bidang ilmu ekonomi syariah masih sedikit. Pakarnya juga masih sedikit. Bahkan dunia usaha industri ya sering mengatakan kita masih kesulitan mendapatkan SDM, kekurangan karyawan yang mumpuni, yang kapabel di bidang ekonomi syariah. Katakanlah bank ya, atau asuransi atau pasar modal kepengen mendapatkan ahli-ahli anak-anak lulusan yang jurusan ekonomi syariah, masih jarang, Pak, masih jarang. Akhirnya apa? Ya udah direkrutlah dari ekonomi konvensional, kemudian nanti di training, diperkenalkan tentang ekonomi syariah, bank syariah, pasar modal syariah dan seterusnya. Karena memang jumlahnya masih sedikit ya. Yang kedua, ekonomi syariah dalam arti hukum ekonomi syariah atau fikih muamalat bukan merupakan sesuatu yang baru. Sebenarnya kalau di dalam kitab fikih, masalah ekonomi syariah itu disebut fikih muamalat. Itu membahas tentang hukum-hukum ekonomi syariah. Itu udah ada zaman dulu. Cuman jurusan atau prodi itu di Indonesia belum lama dibuka. Bahkan ada di dalam fikih yang sudah ada di fikih tapi belum ada prodi atau jurusan. Contohnya apa? Fikih jinayat, kriminal Islam. Kenapa? Ya di Indonesia mungkin hukum itu tidak dipakai, ya tidak perlu dibuka jurusannya. Warisan, hukum waris Islam, kan nggak ada prodinya. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara Islam ada. Di Indonesia cuma masuk mata kuliah sedikit saja. Ya itu pun pada kampus-kampus tertentu. Jadi nanti kalau Bapak kepengen punya anak yang ahli di bidang ilmu ekonomi syariah, Bapak bisa pilihkan salah satu prodi, program studi namanya HES, Hukum Ekonomi Syariah. Ya, nama prodinya Hukum Ekonomi Syariah. Kalau belajarnya di pesantren namanya fikih muamalat. Nah, sekarang ada beberapa ketentuan dasar tentang ekonomi syariah yang dari sini Bapak bisa memahami perbedaan antara ekonomi syariah dengan konvensional. Ini panjang ya, mungkin 2 pertemuan ya. Yang pertama tentang konsepsi tentang harta. Harta di dalam ekonomi syariah itu dibagi 2. Ada harta yang namanya mutaqawwam dan ghairu mutaqawwam. Mutaqawwam itu artinya dinilai, bernilai menurut syariat. Tapi kalau ghairu mutaqawwam tidak bernilai. Dia memang harta, menurut pemahaman manusia itu harta, tetapi dia tidak dianggap harta menurut syariah. Sehingga hukum-hukum tentang harta tidak berlaku baginya.
Apa itu? Nah, saya tulis di situ keterangan kecilnya. Harta yang tidak halal itu disebut ghairu mutaqawwam. Contohnya babi, minuman keras atau khamr ya. Itu contoh harta tapi ghairu mutaqawwam, tidak dianggap oleh syariat. Sehingga hukum tentang harta tidak berlaku. Hukum tentang harta itu apa? Contohnya, Bapak kalau punya harta banyak diwajibkan apa, Pak? Bayar zakat. Bapak kalau punya harta banyak kepengen dapat pahala selain zakat, Bapak bisa apakan? Sedekah. Kalau ada orang lain punya harta, harta itu kan bisa uang, bisa barang, Pak ya. Ada orang punya harta, Bapak kepengen mendapatkan harta itu, apa yang Bapak lakukan? Dia punya harta, saya kepengen memiliki apa yang kamu punya dong. Nah, caranya gimana? Nah, laksanakan jual beli. Harta boleh dijual belikan. Itu hukum tentang harta. Satu lagi, kalau ada orang kaya, punya harta banyak, kemudian dia mati, dia tinggalkan hartanya. Anggap saja saya sebagai orang tua, punya harta banyak, meninggal dunia saya. Harta saya oleh anak-anak saya diapain? Diwaris. Nah, ini hukum tentang harta, Pak. Ini hanya berlaku untuk harta yang mutaqawwam, tidak berlaku untuk harta yang ghairu mutaqawwam. Jadi kalau misalnya orang punya kambing, orang ternak kambing, dia punya kambing udah ternak udah 1 tahun lebih, sekarang jumlah kambingnya ada 50, maka dia wajib membayar zakat. Zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Nah, sekarang kalau ada orang ternak babi, babinya udah mencapai 1000 ekor, dia menjadi peternak babi sudah 2 tahun, babinya sekarang 1000 ekor, Pak. Berapa dia harus bayar zakat, Pak? Berapa, Pak? Tidak berlaku, tidak ada zakat. Jadi peternak babi nggak wajib zakat. Kenapa? Babi itu adalah harta yang ghairu mutaqawwam. Begitu pula ya, kalau ada orang punya barang haram, contohnya babi, minuman keras, Bapak ingin mendapatkannya, atau orang punya minuman keras, punya babi, kepengen dapat untung, dia jual babinya. Ketika dia mendapatkan keuntungan atas penjualan babi atau minuman keras, gimana? Ya haram juga, Pak. Karena itu adalah ghairu mutaqawwam, tidak boleh diperjualkan menurut syariat Islam. Ada orang mati, dia meninggalkan harta kekayaan, tapi hartanya ghairu mutaqawwam, punya toko, tapi yang dijual minuman keras, ini kan? Punya usaha, tapi usaha peternakan babi atau penggemukan babi. Ya nggak usah minta warisan, Bapak, karena ini adalah harta ghairu mutaqawwam. Satu slide lagi, biar cukup nanti tanya jawab setelah ini, Pak. Harta di dalam Islam, bagaimana pandangan Islam mengenai harta? Yang pertama, ada pengakuan bahwa manusia itu cinta kepada harta, Pak. Jadi cinta kepada harta itu boleh, Pak, bukan haram. Ya, sebagaimana kita cinta kepada lawan jenis, boleh nggak, Pak? Pak, kalau saya ini sebagai ustadz, senang sama cewek itu, Pak ya. Senang sama perempuan, senang sama akhwat, boleh nggak, Pak? Boleh kan? Ya, kalau nggak boleh, kita senang sama siapa? Jadi orang senang dengan lawan jenis, orang senang dengan harta, itu biasa, Pak. Memang zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ya memang manusia itu fitrahnya senang kepada lawan jenis. Kalau dia senang kepada orang yang sejenis, itu justru berbahaya. Ya, saya senang dengan perempuan, ya wajar, namanya juga laki-laki. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kalau saya menyalurkan rasa cinta saya kepada wanita tadi dengan cara yang tidak dibenarkan. Kalau saya senang, ya, kemudian saya nikahin dia, kan bagus. Nih, kalau ini pertanyaannya ekstrim nih, Pak. Pak ya, serius nih, Pak, tolong bantu jawab ya. Kalau saya senang sama istri orang, boleh nggak, Pak? Senang sama wanita yang sudah punya suami, boleh nggak?
cinta dengan, wah cantik juga deh misalnya, boleh nggak Pak? Ini bingung kayaknya. Ini tolong didengar baik-baik ya. Rasa cintanya tidak bisa dinilai dosa atau tidak dosa, Pak. Ya, ketika saya melihat seorang wanita, istri orang, kemudian cantik juga dalam hati saya itu kan, cantik juga dia, senang juga. Tapi itu siapa? Oh itu istrinya si fulan. Udah, kemudian saya tahan. Saya tidak melakukan apa-apa, justru itu saya dapat pahala, Pak. Ya, ketika saya cinta kepada dia, tapi ternyata dia istri orang, maka saya nggak boleh ngapa-ngapain, ya udah stop, udah. Nah, rasa saya menahan atau tindakan saya menahan dari tadinya saya mau sapa, tadinya saya mau kenalan, tadinya saya mau minta nomor HP-nya, ya kan? Tadinya mau saya lamar, tapi ternyata istri orang, ya udah saya stop, udah nggak jadi. Nah, justru saya dapat pahala ketika saya mencintai istri orang, tetapi saya menahan diri. Yang dosa itu kalau saya senang sama istri orang, kemudian saya tindak lanjutin. Kalau rasa senangnya, rasa cintanya nggak bisa dihukumin berdosa atau tidak berdosa, belum keluar ya. Itu kalau pakai ayatnya kan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, belum berupa tindakan nggak apa-apa. Jadi yang ingin saya luruskan di sini, ya senang kepada harta itu wajar, tapi yang nggak boleh kalau cara mencari harta Bapak itu mengalahkan aturan Allah. Ya semua orang senang dengan duit lah, siapa sih yang nggak suka? Tapi walaupun semua suka dengan duit, cara cari duitnya yang benar. Makanya perlu mengendalikan diri dalam mencintai harta. Ya, kalau kapitalis kan enggak, Pak. Ya, oke. Sisi lain ya, harta itu harus dicari. Ada banyak ayat-ayatnya. Wabtagu min fadlillah. Orang nggak boleh berpangku tangan, ngarepin pemberian orang tuh nggak boleh. Kita hanya boleh ngarep pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang terpenting nih. Ini yang membedakan syariah dengan tidak syariah. Mencari harta itu dibatasi, dan tidak ada kebebasan dalam menggunakan harta. Nah ini baru prinsip-prinsip dasar, Pak. Saya contohin, Pak ya. Ini saya punya HP, Pak. HP saya udah jelek, udah pecah ya. HP saya udah pernah jatuh dan pecah, udah jelek nih, saya tunjukin ya. Ini kalau misalnya saya buang, karena udah pecah begini, Pak ya, saya buang ke tempat sampah, boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh. Kalau saya buang ke got, boleh nggak? Boleh. Kalau saya injek pakai mobil, dilindesin aja ke mobil biar hancur sekalian, udah pecah begini kan, dilindes pakai mobil, boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Nah ternyata bapak-bapak ini kapitalis semua orangnya. Ini madhab kapitalis materialis, Pak. Dalam Islam nggak boleh. Ini tidak ada kebebasan mutlak dalam menggunakan harta, Pak. Mubazir namanya, Pak. Kalau saya nggak suka dengan HP ini, kasihkan aja orang yang masih membutuhkan. Kalau dikasihkan, mohon maaf, kasihkan pembantu rumah tangga juga masih mau. Nyatanya saya pakai masih bisa bertahan walaupun pecah. Pecah kan cuma luarnya, tapi kan fungsi dalamnya nggak ada masalah. Nah, contoh terakhir satu lagi, habis ini tanya jawab. Kalau misalnya di sini ada apa yang murah ya? Ini aja, saya bertamu ke rumah Bapak, Bapak suguhin saya secangkir kopi. Saya tanya kepada Bapak, ini buat siapa? Buat Ustadz. Ini kopinya buat saya. Oh ya, terima kasih ya. Pas saya minum, misalnya, kopinya manis ya. Terus saya, maaf ada kamar mandi, nah, terus kopinya saya bawa ke kamar mandi, Pak. Saya buang, Pak. Kopinya saya buang. Kan Bapak kasih saya kopi kan? Kopinya saya lagi coba dikit, manis. Saya termasuk orang yang nggak suka manis gitu contohnya. Nah, ini saya buang. Perasaan Bapak gimana? Nyuguhin kopi ke tamunya langsung buang kopinya di depan mata Bapak. Naik kamar mandi mana? Buang kopinya. Rasanya gimana, Pak? Lah kan udah dikasih ke saya, Pak. Kopinya buat saya kan? Bapak ikhlas gak ngasihnya? Misalnya saya tanya gitu. Udah ikhlas kan? Ya udah punya saya, udah terserah saya. Boleh nggak, Pak?
Nah ini contoh, tidak ada kebebasan mutlak dalam menggunakan harta. Jadi di dalam agama Islam, orang tuh nggak boleh menggunakan harta seenaknya. Cuman kopi, harganya cuma 5.000. Apalagi bapak buang di depan mata orang yang ngasih, nggak boleh. Menyinggung perasaan yang memberi. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada bapak. Bapak nggak gunakan secara baik. Buang-buang mubadir. Maka ayatnya wala tubadir tabdzira. Jadi jangan mentang-mentang punya saya, duit saya masih banyak, terserah saya. Nggak bisa Pak di dalam Islam. Nah inilah diantara contoh perbedaan konsep dasar ekonomi syariah dengan konvensional. Ini ceritanya tadi saya katakan masih panjang, ya. Belum sampai kita membahas tentang perbedaan ekonomi bank syariah dengan bank konvensional. Tapi yang dasar dulu, ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional ternyata beda Pak. Memandang harta pun sudah beda. Silakan barangkali ada yang bertanya. Ada nggak yang mau nanya? Ya. Ini ada mikrofonnya. Feedback ya. Oke. Hasil dari riba itu ya. Oke. Kalau Bapak punya hasil riba, Bapak yang memberi riba atau Bapak yang menerima riba? Riba itu haram. Orang yang memberi dan yang menerima, bahkan yang mencatat, sama-sama dapat dosa. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa qala hum sawa au kama qala Rasulullah. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, dan orang yang menulis riba. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya bermuamalah dengan riba di masa lalu, sekarang saya bertaubat, ceritanya itulah. Bagaimana harta itu? Kalau harta itu yang Bapak beli, misalnya contohnya yang ditanyakan tadi adalah beli rumah dengan sistem riba. Bapak kan yang memberi riba. Taubatnya gimana? Taubatnya minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan mengulang lagi. Bukan berarti rumahnya terus haram. Justru rumah Bapak itu harganya misalnya harusnya cuma 500 juta, Bapak bayar 700 juta. Terus haram, terus gimana jualnya? Dibakar rumahnya, ya enggak juga. Jadi cara taubatnya adalah Bapak stop, jangan mengulang lagi. Rumah yang Bapak beli dengan riba tadi, ya sudah, enggak apa-apa. Ya, taubat urusan kita dengan Allah, itu maksud saya ya. Jadi bukan rumahnya terus dibakar, terus rumahnya terus berarti hukumnya haram, tidak. Tapi kalau Bapak yang menerima, beda lagi caranya. Bapak dulu bertransaksi dengan riba, untung riba maksudnya kan. Sekarang taubat, maka gimana? Uang ribanya itu dibersihkan, di cleansing, ya, di money laundry. Tapi bukan money laundry menurut negara, bukan. Jadi uang riba ini kalau di dalam MUI disebut dengan dana TBDSP, dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi jangan anggap sebagai pendapatan Bapak. Misalnya dulu saya pernah dapat riba 20 juta. 20 juta ini Bapak keluarkan. Untuk apa? Untuk hal-hal yang bersifat publik. Misalnya apa? Ya buat betulin kot yang rusak di jalanan, di komplek kita ya. Atau kalau misalnya ada bencana alam kayak kemarin Semeru, udah salurkan ke sono buat memperbaiki rekondisi. Ya udah serahkan saja kepada lembaga kemanusiaan. Gitu kan? Lembaga kemanusiaan. Kalau buat bangun masjid gimana? Saran saya jangan masjidnya, buat lapangan parkir masjidnya aja, ya. Jangan sarana ibadahnya ya, tapi lapangan parkir masjidnya ya, atau tamannya masjid ya, yang buat. Kalau taman masjid kan ya buat orang muslim dan non muslim juga boleh kan, tamannya, parkirnya begitu. Jadi nanti Bapak bisa lihat di fatwa nomor 123. Nah, saya tunjukkan saja sebentar ya, nunjukin aja. Tunjukin fatwanya, ada fatwanya, petunjuknya ya. Nanti kalau misalnya kok nggak ada semua hal-hal yang seperti tadi, bolehlah ya, nanti dikasihkan misalnya untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, itu boleh ya. Kalau memang yang hal-hal yang bersifat publik tadi nggak ketemu. Nah di sini ya, ini fatwanya, nanti Bapak bisa download di
website dsnmui.or.id. Kalau bawa flash disk ya boleh langsung ke saya ya. Ini fatwanya. Jadi saya tunjukkan saja ya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 123 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Itu diantaranya adalah uang yang dari riba. Tapi kalau Bapak yang membeli mobil dengan cara riba, taubatnya ya udah jangan diulang lagi yang sudah terjadi. Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jelas ya? Oke, ada lagi, Pak? Ya, silakan. Mudah-mudahan kedengaran dari belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beda akadnya. Ya. Di mana yang seperti yang saya tahu, Ustaz, sekarang kan bermunculan bank syariah yang tadinya sebenarnya dia masih konvensional, terus sekarang karena syariah menjanjikan gitu ya, misalnya dia buat perbankan syariah, misalkan mohon maaf saya sebutkan misalkan ada visa syariah macam-macam ya. Pada dasarnya kan awalnya dia kan konvensional, dan konvensionalnya kan masih tetap jalan. Sedangkan pemilik pemegang sahamnya kan tetap sama. Apakah ini bisa dikatakan bank syariah itu sudah sesuai dengan syariah gitu? Baik. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Nah, begini, saya kasih ilustrasi. Kalau misalnya sholat, hukumnya apa, Pak? Hukumnya sholat wajib. Hukumnya sunat, tadi sunatan khitan wajib nggak? Wajib. Misalnya ada orang baru masuk Islam, dia baru masuk Islam, belum tahu caranya sholat, dia pokoknya baru masuk Islam baru 2 hari, ini contohnya aja lah, baru masuk Islam 2 hari, belum tahu caranya sholat, dia belum disunat juga, tapi udah daftar mau sunatan, mau daftar sunatan, terus kata dokternya ntar ya hari Rabu misalnya, misalnya hari Selasa dia meninggal dunia. Nah, ini contohnya yang gampang dan ekstrim tadi. Kira-kira menurut Bapak ini orang masuk surga apa masuk neraka? Dia mu'alaf nih, dia belum sunat, dan dia belum tahu caranya sholat juga. Dia sholatnya asal berdiri, ngikutin gerakannya aja, belum baca-baca. Ternyata udah meninggal dunia. Ini kira-kira aja, Pak. Ini orang masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Tapi kan dia nggak pernah sholat, Pak. Nah, itu contoh maksud saya ya. Satu lagi, kalau peci ini kan cirinya yang biasanya yang pakai orang Islam ya, sama baju koko ini biasanya orang Islam yang pakai. Kalau misalnya nih ada orang non Muslim pakai baju koko begini, boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh kan? Ada orang non Muslim pakai peci gimana? Bapak mau apain kalau ada orang non Muslim pakai peci? Bapak mau larang. Nah, jadi maksud saya begini, ini ada orang non muslim bikin bank syariah, ya nggak apa-apa, nggak masalah, malah bagus, orang non muslim aja tertarik dengan syariah. Yang aneh itu kalau apa? Kalau orang Islam yang makan babi, kan? Maksudnya apa? Orang Islam yang riba, itu yang aneh. Kalau ada orang non muslim tertarik dengan bank syariah, kemudian dia karena dia orang kaya, karena dia bangkrut, saya mau mendirikan bank syariah juga, ya boleh-boleh saja. Kita bertransaksi jual beli dengan orang non muslim. Bapak beli minuman, Bapak beli makanan. Anggap saja kalau Bapak tadi mohon maaf nyebutin merek ya, BCA. Bapak sekarang beli burger dari burger non muslim. Bapak beli kopi yang punya juga non muslim. Bapak beli pizza yang punya non muslim. Halal apa haram, Pak? Pizzanya, kopinya, halal apa haram? Halal buat Bapak, nggak masalah. Jadi begitulah kira-kira ilustrasinya. Bapak bermuamalah dengan bank-bank syariah, tapi pemiliknya adalah bukan orang Islam. Ya, justru ini adalah hal yang positif. Artinya apa? Banyak loh orang-orang non-Muslim yang kepengen mendukung ekonomi Islam. Ini hal yang bagus.
Masalah bagaimana cara sistem operasinya, itu loh yang syariah. Ya, jadi sistem cara kerjanya perbankan ini itu yang sesuai dengan syariah. Dan masalah yang jalanin siapa Pak? Memang dia tahu. Ya kan, untuk menjalankan rumah sakit kan tidak harus yang punya rumah sakit bisa cara membedah orang sakit kan. Yang punya sendiri kan, yang kerja kan lain lagi. Nah di dalam bank syariah itu juga nanti kan karyawan sama ada dewan syariahnya. Jadi masalah bagaimana agar dia tetap syariah comply, nah gitu maksud saya, agar dia tetap berjalan sesuai dengan syariah. Sudah ada aturan-aturannya dan sudah ada orang-orang yang harus diangkat. Dalam hal ini biasanya dia harus memiliki dewan pengawas syariah. Kemudian nanti harus ada divisi syariahnya, karyawannya harus ada yang ngerti tentang syariah dan harus ada pengawas syariahnya. Kalau pemilik doang aja, pemilik banknya. Jadi intinya buat Bapak, walaupun berinteraksi dengan bank syariah yang seperti tadi, secara hukumnya sah, halal. Begitu Pak, tentang berinteraksi dengan lembaga ekonomi syariah milik non-muslim. Seperti halnya Bapak makan dan minum di restoran milik orang non-muslim, tetapi yang dijual adalah makanan halal. Jelas Pak ya? Oke. Ya tapi kalau Bapak minta saran kepada saya, ya kalau bisa cari yang bank Islam yang punya orang Islam, itu kan. Kalau Bapak mau beli makanan, ya kalau bisa belilah kepada tetangga-tetangga Bapak yang beragama Islam, itu lebih bagus. Tetapi jangan sampai mengatakan kita membeli kepada orang non-muslim haram, enggak begitu ya. Tapi kalau disuruh milih, saran tolong dong bantu saudara-saudara kita umat Islam biar jualannya laku. Nah begitu, jelas ya Pak ya? Oke. Ya. Mungkin tinjaunya bukan, maaf saja, bukan pemilik muslim non-muslim. Modalnya. Ya misalnya kan dia kan sudah konvensional, jadi punya konvensional. Terus sekarang dia buat lagi yang syariah. Saya ibaratkan gini, mohon maaf apakah salah buat enggak yang mengerti juga. Misalkan tadi konvensional kan berpendapat banyak masalah berpendapat ini kan haram, itu riba kan gitu. Ada yang mengatakan. Dan dia kan tadi hasilnya kan dari yang konvensional dia buat yang syariah. Ya. Lebih jelasnya lagi, mohon maaf. Sekarang dia berusaha jual beli, misalkan jual beli barang-barang yang haram, misalkan dikatakan kita dia makan begini. Ya intinya modalnya lah ya. Dia juga buat bank syariah. Ya. Maksudnya tinjauannya gitu. Jadi mohon maaf bukan pemiliknya. Ya oke. Intinya sebenarnya dia duitnya dari mana itu kira-kira gitu kan. Nah dalam bermuamalah kita tidak diwajibkan melihat orang itu asal duitnya dari mana, ya, kecuali terang-terangan yang dimiliki oleh dia itu kan juga nggak semuanya haram Pak. Yang ada di dalam bank konvensional nggak semuanya haram loh Pak. Ini mohon maaf jangan salah paham, dicermati baik-baik. Saya kalau jualan barang misalnya Bapak beli, saya tidak wajib tanya kepada Bapak duitnya dari mana. Yang penting penampilannya secara lahiriahnya ya Bapak jual beli ke saya baik-baik. Maaf, kalau ada misalnya saya jualan kopi, saya jualan nasi, ada perempuan datang seksi pakaiannya, apakah saya harus bertanya, kamu siapa? Dapat duit dari mana? Jangan-jangan dia pelacur, ini hasil dari uang pelacuran. Itu tidak menjadi kewajiban kita dalam bermuamalah. Kalau orang disuruh begitu susah Pak. Saya pun jadi dosen nanti susah. Mohon maaf, ini lebih ekstrim lagi. Saya jadi dosen digaji oleh negara, ya kan? Gaji oleh negara dari mana? Dari pajak. Pajak apa? Ya ada pajak bank juga Pak. Ya kan? Ada pajak minuman keras juga kan, campur kan? Saya nggak tahu. Terus yang dibayarin ke saya ini dari negara buat bayar saya sebagai dosen, ini yang dari mana nih? Yang pajak bank, apa pajak rumah makan, apa pajak babi, atau pajak apa? Ya campur. Ya itu urusan negara, bukan urusan saya. Tapi pekerjaan saya kan pekerjaan baik, mengajar. Sudah, kalau orangnya membayarnya dengan cara seperti itu bukan dosa saya. Nah begitu pula ketika saya menjual makanan dan minuman, saya tidak wajib nanya, Bapak, Ibu duitnya dari mana? Kecuali terang-terangan. Nah yang kedua, hasil dari bank konvensional pun tidak semuanya haram.
Sini saya sering mengkoreksi ya. Orang mengira semua yang di bank konvensional itu haram. Itu salah besar saya katakan. Yang haram itu yang berbasis bunga. Bank yang sekarang yang pinter-pinter itu Pak, saya nggak menyebutin nama biar nggak promosi. Itu penghasilan antara bunga dengan non bunga memang masih lebih besar bunga Pak. Tapi gitu Pak ya. Tapi istilahnya ada BOPO Pak ya, BOPO itu ada pendapatan-pendapatan yang di luar bunga. Seandainya dia nggak dapat bunga pun bank itu tetap bisa hidup, nggak rugi Pak. Dari mana? Banyak sekali Pak. Dari transfer dapat 6.500. Bapak bayar listrik, banknya dapat untung nggak? Bapak beli pulsa lewat ATM atau lewat HP, banknya dapat untung nggak? Bapak beli tiket atau jual beli lewat marketplace, kemudian pembayarannya kan lewat bank Pak ya. Kira-kira banknya dapat untung nggak Pak? Bahkan yang namanya virtual account, saya punya mengelola kampus, bukan punya, saya mengelola kampus. Kemudian anak-anak mahasiswa nanti punya virtual account ya. Virtual account dia kalau bayar pakai virtual account. Itu bank dapat untung nggak Pak? Bapak nggak terpikir kan? Itu bayar Pak ya. Itu kalau kita membuat virtual account dengan cara seperti itu kampus kita bayar ya, per mahasiswa nanti berapa per transaksi berapa gitu Pak, ada hitungannya. Itulah keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh bank pada saat ini. Jadi tidak semua keuntungan bank konvensional itu haram, tetapi yang berbasis riba, yang berbasis bunga saja itu yang haram. Banyak yang halal. Jadi tidak semua uang keuntungan yang didapatkan dari kegiatan bank konvensional itu haram. Itu asal-usulnya Pak. Makanya di OJK sebenarnya sudah ada aturannya. Nanti dalam waktu tertentu dia wajib spin off. Ya, dia wajib spin off. Kalau di pasar modal ya, itu ada filternya. Di antaranya saham itu dikatakan syariah atau tidak syariah. Di antaranya Pak, dihitung. Dia punya utang ke bank konvensional berapa? Kalau dia punya utang ke bank konvensional ya cuman 10%, 20% dia masih ya dimaafkan lah ya. Kenapa? Ya kalau mau kita murni syariah 100% saat ini nggak bisa jalan, nggak mungkin bisa dikatakan. Sama dengan gini, kalau orang Islam itu harusnya sholat. Kalau dia nggak sholat, apakah kita katakan dia kafir? Enggak juga kan, walaupun dia nggak sholat 5 waktu, ya tetap aja kalau mati kita sholatin Pak, ya masih dianggap Islam juga, kira-kira seperti itu ya. Tetapi dia punya dosa Pak ya, dosa dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sebagai tetangga, kalau dia mati ya saya sholatin, walaupun dia sendiri nggak pernah sholat. Tapi karena dia masih mengaku Islam, tetap matinya saya sholatin, saya doakan. Urusan dosa dia dengan Allah. Nah, kita bertransaksi dengan bank syariah yang seperti tadi, transaksi kita halal Pak. Ya, transaksi kita halal. Tapi kalau ada yang ekstrim, tetap nggak boleh. Ya, itu sih menurut saya sih ekstrim ya. Itu ya terlalu memberatkan. Saya punya relasi, nggak saya sebutin. Dia itu kalau terima uang dari pemerintah mutlak dia nggak mau Pak, nggak mau. Masjid dikasih bantuan dari pemerintah dia nggak mau Pak. Kenapa? Uang pemerintah itu kan campur masalahnya antara yang halal dengan yang haram. Nah, jadi syubhat kalau menurut dia. Tapi kalau saya digaji pemerintah masih saya terima Pak. Nah itu contohnya. Jadi ada orang yang modelnya seperti tadi ada. Jadi nggak usah kaget. Tapi kalau menurut saya nggak sampai seperti itulah ya. Yang penting transaksi lahir kita adalah halal. Demikian Pak ya. Mudah-mudahan jelas. Dan insya Allah kita lanjutkan tahun depan ya. Karena sudah jam 1:04 ya. Insya Allah tahun depan kita masih ketemu lagi. Nanti boleh kita lanjutkan tema ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.